Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hanif Ali Sulistyo dengan NIM 0518881976. Saya berasal dari UPWJJ Kota Batam. Pada tugas 3 jaringan komputer kali ini, kita akan membuat sebuah simulasi jaringan ya, menggunakan pakai tracer. Untuk soal pertama yaitu kita disuruh membuat sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Kemudian hubungkan ke semua perangkat menggunakan kabel. Lalu, hubungan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Kita langsung saja buat di sini 4 buah PC yang kita butuhkan. Lalu, 1 buah switch. Kita hubungkan dulu menggunakan kabel. Lalu, untuk menghubungkan ke 4 komputer ini, kita perlu mengubah alamat IP masing-masing komputer. Kita masuk ke PC 0 dulu. Pertama, lalu kita pergi config. Dan bagian pos internet kosong ini, kita ubah IP address-nya. Di sini saya akan mencoba untuk memasukkan alamat IP 192.168.1.1. Oke. Untuk komputer lainnya kita ubah juga seperti PC 0 tadi. 192.168.1.2 kita ganti belakangnya saja agar tidak sama seperti komputer 0 ya. Begitu juga dengan komputer 2 dan komputer 3. Oke, di sini saya sudah memasukkan IP address untuk komputer PC 0 dan sampai PC 3, di mana di sini PC 0 itu IP address-nya 192.168.1.1 dan PC 1 menggunakan IP address yang mirip kan, tapi diganti bagian belakangnya. Di sini biar mudah saya ganti saja untuk nama PC-nya ya. Bahkan sesuai alamat IP masing-masing. Sekarang kita coba testing dari PC 0 ke PC 1. Kita pergi ke PC 1, kemudian desktop, dan masuk ke command prompt. Kita lakukan pengujian ping. Oke, di sini tampil bahwa ping berhasil ya. Kita coba testing dari PC lain juga. Kita ambilkan salah satu saja, PC 3 akan melakukan ping ke PC 2. Di address IP 2 yaitu 192.168.1.3. Oke, koneksi juga berhasil. Kita lanjut ke soal nomor 2. Buatkan 1 buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP server. Untuk soal nomor 2, kita cukup tambahkan 1 buah server ya, teman. Ini kita ambil salah satu server. Di sini untuk servernya saya akan berikan IP 192.168.1.5 agar tidak sama seperti PC yang sudah kita berikan IP sebelumnya. Kita hubungkan server ke switch. Lalu kita konfigurasikan juga. Masuk ke server, klik config. Kemudian yang fase terakhir ini kita berikan IP. Jika sudah, pada bagian service, kita masuk ke bagian HTTP. Lalu kita edit indeks HTML ini supaya apa yang tampil saat
masing-masing komputer itu mengakses server HTTP, mengakses server HTTP yang kita ini, akan tampil sebuah pesan berhasil. Buat saja di sini. Lalu kita save. Jika sudah, kita coba tes akses ke website HTTP tadi yang sudah kita buat. Kita pergi ke bagian desktop dan web browser. Kita masukkan IP address server HTTP yang kita buat tadi. Di sini seperti yang kita edit tadi, jika kita berhasil mengakses website HTTP dari server HTTP tadi, akan muncul seperti ini, selamat. Kita coba tes untuk salah satu PC lagi. Kita coba salah satu saja, PC 2. Oke, tandanya kita sudah berhasil membuat server HTTP dan komputer ini, keempat komputer ini berhasil mengakses server HTTP-nya. Lanjut ke soal nomor 3, yaitu membuat sebuah DNS server dan satu buah HTTP server yang terhubung dengan 4 komputer. Untuk soal nomor 3, kita perlu menambahkan salah satu server lagi, di mana ini akan menjadi server DNS-nya. Di sini kita ganti dulu namanya, DNS server, yang kita akan beri IP 192.168.1.6. Kita hubungkan server ke switch, kemudian kita konfigurasikan server DNS-nya yang kita tambahkan ini ya. Kita ganti alamat IP-nya sama seperti yang sebelumnya, tambahkan IP yang baru kita beri nama tadi. Bedanya, pada server DNS ini, di bagian service kita nyalakan bagian DNS, lalu kita klik DNS service, kita nyalakan, kita beri nama contoh, kita berikan salah satu domain ya. Kita berikan saja di sini singkatan mata kuliah kita, jarcom.com. IP address kita masukkan IP pada server HTTP yang tadi, kemudian kita klik add. Jika sudah, pada bagian server HTTP tadi kita ubah DNS servernya menjadi IP address server DNS ini. Begitu pula dengan keempat komputer. Kita ganti masing-masing komputer ini DNS servernya. Jika sudah, kita tunggu sebentar. Lalu kita akan coba tes akses DNS server, atau kita coba mengakses website HTTP tadi menggunakan domain. Ini domain yang kita buat tadi adalah jarcom.com. Di sini ini tandanya DNS server kita berhasil dibuat. Kita coba tes untuk salah satu PC lagi, kita ambil contoh PC 1. Oke, berhasil ya teman-teman. Jika sudah, kita akan lanjut ke soal nomor 4. Di sini kita disuruh membuat struktur jaringan seperti tampak pada gambar soal di sini. Kita buat desainnya dulu ya.
Di sini kita membutuhkan satu buah router, kemudian 2 buah switch untuk memisahkan jaringan bagian atas dan jaringan bagian bawah. Lalu ada dua server untuk jaringan atas, yaitu server untuk website ilkom.com dan juga satu server untuk DNS server. Lalu di sini ada PC 0. Kemudian pada jaringan bawah kita membutuhkan satu server untuk domain pendilkom.com dan juga satu PC. Kita buat dulu struktur jaringannya. Kita gunakan router ini saja. Kita gunakan router yang ini. Lalu kita gunakan switch kosong di bawah. Di sini kita ubah namanya untuk server yang ini sesuai dengan tampilan gambar, yaitu server ilkom.com. Kemudian server satu ini kita ubah menjadi DNS server. Kemudian server 2 ini kita ganti menjadi website server pendilkom.com. Jika sudah, kita hubungkan dulu router ke switch-nya. Kita hubungkan juga switch ke masing-masing perangkat yang akan terhubung pada jaringan ya, bagian atas dan juga bagian bawah. Lalu pertama-tama kita ubah alamat IP routernya dulu. Di sini karena jaringan bagian atas terpisah dengan jaringan bagian bawah, kita harus memastikan IP-nya berbeda-beda ya. Di sini kita beri contoh pada jaringan bawah kita akan beri alamat IP 192.168.10.2 saja. Di sini kenapa saya gunakan titik 2? Karena nanti IP 10.1 kita akan gunakan untuk port dari router ke switch yang ini. Nanti kita berikan pendilkom.com kita ganti menjadi 192.168.10.3. Kemudian untuk PC 0 nanti jaringan bagian atas kita beri IP nanti 20.2. Untuk server.com juga kita nanti akan berikan IP yang sama seperti ini. Kita ganti saja belakangnya. Lalu di sini untuk port yang digunakan router untuk terhubung ke jaringan bagian bawah yaitu gig 0 per 0 ya. Ke bagian atas yaitu gig 0 per 1. Kita berikan alamat IP sesuai dengan port yang kita gunakan ke masing-masing jaringan, yaitu gig 0 per 0. Kita berikan alamat IP sesuai bagian sini ya, itu 10.1 tadi. Kemudian gig 0 per 1 kita masukkan IP sesuai bagian atas. Oh, jangan lupa kita nyalakan port statusnya. Dua-duanya kita nyalakan. Lalu kita konfigurasi alamat IP untuk masing-masing perangkat ya. Kita mulai dari komputer 1 dulu.
Kita ubah juga untuk jaringan bagian atas sesuai IP yang kita berikan pada perangkat masing-masing. Jika sudah, pada soal kita disuruh melakukan ping dari PC 0 ke PC 1. Pastikan PC 0 terhubung dengan PC 1, begitu pula sebaliknya di soal nomor 2. Untuk menghubungkan keduanya, kita perlu memasukkan default gateway-nya ya. Pada PC 1 ini default gateway-nya sesuai dengan port yang digunakan router untuk terhubung ke masing-masing jaringan. Jadi untuk jaringan bagian atas default gateway-nya sesuai dengan IP yang kita berikan tadi. Karena jaringan bagian atas menggunakan port gig 0/1 tadi, maka default gateway yang kita gunakan untuk jaringan bagian atas, yaitu pada PC1 ini, kita masukkan IP 20.1. Kita berikan default gateway yang sama untuk server ilkom.com dan juga DNS server. Lalu pada PC bagian bawah, pada jaringan bawah PC1 ini, kita berikan default gateway sesuai ini tadi, sesuai port yang digunakan router terhubung ke jaringan bawah. Oke, jika sudah kita tunggu sebentar. Lalu kita coba lakukan pengujian ping. Kita ping IP PC1 kita tunggu sebentar terhubung. Ya, di sini ada salah satu request timeout karena masih menunggu penghubungan. Kita coba ulangin lagi sekali lagi. Oke, ini tandanya koneksi antara PC 0 dan PC 1 itu terhubung karena di sini kita tes ping untuk IP PC 1 dari PC 0 berhasil. Sekarang kita coba soal nomor 2, yaitu tes ping dari PC 1 ke PC 0. Ini kita masuk ke PC 1, kita lakukan ping ke IP address PC 0 168.20.2. Oke, ini tandanya kita berhasil, teman. Kita lanjut buka web browser akses ilkom.com dari PC1. Ini kita harus mengkonfigurasi lagi untuk server ilkom.com ini tadi. Sini kita masuk ke bagian service, kita edit index HTML-nya dulu. Kita ganti isi dari index HTML untuk ilkom.com. Kemudian kita simpan. Lakukan hal yang sama pada pedilkom.com dulu. Lalu pada bagian DNS server, kita masuk ke bagian service, kemudian kita masuk ke DNS, ke bagian DNS server, lalu kita nyalakan. Di sini kita akan masukkan ilkom.com terlebih dahulu. Ilkom.com dengan IP address ilkom.com, yaitu server yang bagian atas ini. Kita tambahkan. Begitu pula dengan server bagian bawah 192, yaitu pendilkom.com.
Sudah, pada bagian ilkom.com ini kita konfigurasi untuk DNS servernya ya. DNS server kita berikan IP DNS server, masukkan juga ke PC1 DNS servernya supaya terhubung. DNS server untuk ke semua perangkat itu sama ya. Cek sekali lagi. Jika sudah, kita coba akses pilkom.com dari PC1. PC1 yaitu bagian bawah, kita coba akses pilkom.com. Kita buka web browser. Lalu kita ketikkan nama domain pilkom.com. Nah, di sini terlihat bahwa website ilkom.com sudah berhasil diakses dari PC1. Lalu kita akan coba akses pendilkom.com dari PC0. Kita buka web browser, lalu kita masukkan domain pendilkom.com. Nah, di sini nampak server berhasil diakses ya, teman-teman. Oke, kita sudah menjawab semua soal dari tugas 3 mata kuliah jaringan komputer. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.